Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullah haitsu kuntum wafhamu ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Suatu hari seorang Arab Badui yang begitu kekar, ia datang menghadap baginda Nabi. Lalu dengan tandas ia berkata, "Hei Muhammad, tunjukkan kepadaku mana Tuhanmu. Bukankah engkau telah menyatakan bahwa Tuhanmu adalah akan menyelamatkan dunia dan akhirat?" Dengan gagah dan beraninya, penuh kesombongan dan kejumawaan, Arab Badui itu tidak ada sikap hormat dan ajib kepada Rasul yang mulia. Saat itulah turun salah satu ayat Al-Quran yang telah khatib bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saat itulah Arab Badui itu tersungkur di hadapan baginda Nabi. Semula dengan kejumawaan dan kesombongannya, ia melakukan perilaku yang tidak baik di hadapan Rasul yang mulia. Wa idza sa'alaka 'ibadi, Muhammad, apabila ada seorang hambaku bertanya kepadamu, anni, tentangku, fa inni qarib, katakan, tandaskan olehmu, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan permohonan hambaku apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, asalkan ia memenuhi dua persyarat utama. Yang pertama adalah memenuhi perintahku, dan yang kedua adalah beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, pasti mereka akan senantiasa berada di bawah naungan hidayah. Sidang Jumat rahimakumullah, yang menjadi asbabun nuzul ayat itu, seorang Arab Badui yang dengan kepomahan, kejumawaannya dan kesombongannya bertanya kepada Rasul yang mulia, mana Tuhanmu itu? Dan saat itulah Rasul menyampaikan ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berubahlah mindset, otak yang kotor dari Arab Badui itu. Seraya ia berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam saat itu juga. Sidang Jumat rahimakumullah, ada dua pemahaman para mufassir memberikan sebuah syarah. Pertama, ayat itu
ditempatkan pada rangkaian ayat tentang saum adalah kontrol diri, menjaga diri, as-shaimun as-saihun, mengontrol, menjaga diri. Konsep yang kedua menyatakan bahwa ketika ada orang yang dengan penuh kesombongannya, dengan kejumawaannya, merasa dirinya sebagai Tuhan, merasa dirinya paling hebat, maka sampaikanlah ayat itu serupa saat terjadi kejumawaan Arab Badui menghadap baginda Nabi. Ia tersungkur dan ia masuk Islam saat itu. Jika kita memahami yang pertama bahwa rangkaian ayat tentang saum, ayat 183, 184, kemudian sampai dengan ayat 187. Ayat ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-186. Bahwa disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah transaksi dengan hamba-hamba Allah yang setia, transaksi yang Allah berikan dengan mereka, orang-orang yang memilih kebenaran dalam hidupnya, memilih kehusyuan dalam arti kekhuduan yang oleh Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Maka Allah menegaskan di dalam ayat itu, "Hai Muhammad, jika ada hambaku bertanya tentangku, katakan olehmu bahwa aku ini dekat." Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa dekatnya itu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat leher. Betapa dekatnya Allah. Manakala kita sekarang ini merenungkan bahwa Allah ujibu da'wata da'i idza da'an, maka benteng utama yang harus kita laksanakan adalah bagaimana kita senantiasa menghadirkan Allah muraqabah, bahwa Allah itu akan melihat dan menyaksikan kita dimanapun kita berada. Dalam posisi kita sembunyi, Allah maha mengetahui. Muraqabah, Allah itu mancap, Allah itu maha menyaksikan sikap kerjaan kita di saat kita mengarungi bahtera kehidupan. Maka merugi apabila kepongahan dan kesombongan itu muncul dalam diri kita, karena kita diuji oleh Allah dengan limpahan harta yang melimpah ruah. Adalah keliru besar dan merugi manakala kita sekarang ini jauh dengan Allah hanya karena kesulitan hidup di muka bumi ini. Padahal boleh jadi itu semua adalah ujian yang Allah berikan baginya untuk mencapai derajat maqamah mahmudah. Sidang Jumat rahimakumullah. Namun ada dua persyarat yang harus kita laksanakan agar kita mendapatkan jawaban makbulan dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita minta, apa-apa yang kita harapkan. Pertama adalah fal yastajibu li. Penuhilah seluruh perintahku. Ta'atal imtithali awamirillah wal istinabi nawahi. Kita harus senantiasa siap, sedia untuk melaksanakan penuh ketaatan dan kesetiaan memenuhi perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan kita harus siap untuk menjauhi segala larangan. Kemudian yang kedua adalah wal yu'minu bi. Wujudkanlah sikap komitmen beriman kepada Allah dengan disiplin dalam merealisasikannya. Tidak kita tahu ketika Sufyan As-Saqafi menghadap baginda Nabi dan ia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amaliyah yang penuh dengan kemuliaan. Jika saya melaksanakan amaliyah itu, maka telah terwakili seluruh aktivitasku." Rasul yang mulia menjawab pertanyaan Sufyan As-Saqafi dengan jawaban yang sangat penuh keteladanan dan sangat simpel. Amantu billah tsumma istaqim. Rasul yang mulia memberikan jawaban, saya telah beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian disiplin di dalam merealisasikannya. Kenapa Rasul yang mulia tidak menggunakan kalimat amar, berimanlah engkau wahai Sufyan As-Saqafi? Tidak demikian. Tetapi Rasul menyatakan amantu.
dengan fi'il madhi, dia menyatakan bahwa aku telah beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian disiplin di dalam merealisasikan. Artinya bahwa wal yu'minu bi adalah wujud yang harus kita laksanakan, syarat yang harus kita laksanakan dalam rangka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala makbulan, sehingga kita akan ditetapkan oleh Allah la'allahum yarshudun, kita pasti akan ditetapkan dalam naungan hidayahnya. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.